Oi. Pendakian Gunung Gede via Putri melintas. Nemu ini bang, 3 sosok penghuni Gunung Gede. Bahkan temen gue itu ngeliat 2 sosok hitam dan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Masih dengan tema yang sama, pastinya di dunia pendakian, terutama di horornya. Dan di segmen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal Jakarta Timur nih. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam nih, Bang Amar. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya. Baik. Nah, kesibukannya lagi apa nih Bang? Kerja Bang. Lagi masih kerja ya? Masih kerja. Nah, terakhir kali naik gunung kapan nih? April 2021. April 2021. Nah, di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pengalaman pendakian di mana nih Bang? Pendakian Gunung Gede via Putri melintas ke Cibodas. Pendakian via Putri lintas ke Cibodas. Simak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Bang Amar ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah, itu gimana sih Bang bisa terjadi kayak gitu? Coba bisa dijelaskan atau diceritakan lebih detail lagi nih Bang. Silakan. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama gue Amar dari Jakarta Timur. Di sini gue menceritakan tentang pendakian gue di Gunung Gede Pangrango via Putri, melintas ke Cibodas. Ini Bang videonya Bang. Oke. Nah ini siapa nih Bang, depannya nih Bang. Oi. Dan juga di sini pandangannya juga kosong. Itu ada kayak orang tadi. Iya. Jadi tuh bapak-bapak penghuni Gede Pangrango gabung di pendakian kami. Oke. Oi. Woi. Ya. Sebelum 2 minggu buat mendaki nih Bang, gue sama Pamungkas itu punya rencana buat nanjak gunung. Soalnya juga Pamungkas ini soalnya belum pernah sama sekali untuk nanjak gunung. Oke, berarti first time ya berarti si Pamungkas ini. Iya. Untuk rencana itu mau ke Dieng. Tapi gue itu lihat dulu Bang, soalnya kan dia kerja nih. Dia kerja, sedangkan gue kan nganggur, ibaratnya mau jalan kapan aja terserah, free. Ya udah nih, lu tentuin aja deh mau kemana kan, gue ngikut aja, gue kan soalnya nganggur nih. Ya udah tuh pas dilihat, Dieng bagus nih soalnya buat pemula kan. Pas dilihat Dieng, tuh waktu nggak cukup. Ya udah yang deket-deket aja, paling Gunung Gede. Nah kira tuh ini nanjak berdua aja, kata si Pamungkas nih. Gue masih terserah, kalau misalnya lu mau ngajak temen atau saudara lu, ngajak aja sekalian gabung. Ya udah ntar gue ngajak temen gue deh, ya, gue juga ngajak saudara gue biar ramean. Nah mulailah kontak nih saudara, namanya Nur Ardiansyah, dipanggil Ardian. Yang satu lagi nama Khairul, itu saudara nih kan aneh chat tuh. Pai, kuilah nanjak. Ayo kapan nih? April. Tanggal berapa? Tanggal 8. Nah, Pamungkas ngabarin temennya si Adit dan si Wanti.
ada 2 cewek lagi bang, itu teman sosmed, si namanya Halimah sama Fitri. Dia DM kan, bang kosan aja nanjak, kabarin lah, ajak-ajak. Akhirnya nanjak tuh, ngabarin, kak gue tanggal 8 April mau nanjak gunung nih, bareng nggak? Oh yaudah bang. Terus ketemuan di mana nih? Emang rumahnya Kak Wanti ini pada di mana? Kalau si Wanti itu di Mampang, si Adit itu di Rangkas. Pamungkas rumahnya di Jagakarsa, Ane di Jakarta Timur, Nuradiansa Jakarta Timur, Khairul di Jakarta Utara. Pas hari H tuh Mepo di Padepokan Pencaksilat. Jam setengah 8, jam 8-an. Ngumpul lah. Yang datang itu Pamungkas, Wanti, Adit, sama Ane. Saudara Ane itu kerja lah, katanya nyusul. Oke, berarti Mepo di base camp. Mepo di base camp sama Dengan si Wanti, sama si Fitri dan Halimah. Mulailah jam 9. Jam 9 itu jalan dari Jakarta. Terus si Halimah dan Fitri ngechat udah di base camp Cibodas. Setiap perjalanan dari Jakarta mau ke Gunung Gede tuh ada aja kejanggalan. Pas sampai lewat Bukit Golep tuh Ane itu disasarin. Untung aja nih teman Ane si Pamungkas ini negur, Mar, salah jalur, ambil kiri. Oh iya, ikutin. Yaudah lu depan aja deh. Ayo kan, gue lupa jalan sampai ke Cibodas tuh jam setengah 1 malah. Ketemulah sama si Halimah dan Fitri. Nur Ardiansyah sama Khairul belum nyampe, katanya masih di perjalanan. Nah pas di base camp tuh mulailah perkenalan diri tuh, ngobrol-ngobrol. Ini mau nanyain ke rombongan nih yang udah pernah nanjak gunung siapa aja. Nah si Wanti langsung jawab, gue bang. Lu pernah nanjak kemana? Ke Semeru sama ke Argopuro. Si Pamungkas perdana, Halimah dan Fitri perdana juga. Setengah 2, jam 2 malam saudara gue datang. Nah disitulah ngumpul tuh berdua, perkenalkan diri lagi, mulai ngobrol. Ini udah nih, kan kita 8 orang, 3 cewek 5 cowok. Mulai bagi-bagi bata. Ini yang depan siapa, yang belakang siapa, yang tengah siapa. Nah jadi yang depan itu gua bang, soalnya kan gue di situ udah sering ke Gunung Gede. Terus di belakangnya itu si Halimah, belakangnya lagi Pamungkas. Selang-seling lah biarin nge-backup. Pas pagi jam setengah 5, jam 6 itu mulailah bangun prepare untuk ke Putri. Tapi kan nungguin angkot lama, akhirnya di situ nyabu dulu. Sarapan bubur jam setengah 7 pagi, mulailah ke base camp Putri. Di sana gue tuh sama rombongan gue nggak langsung nanjak bang, soalnya si Wanti ini ada kerjaan. Nah oke lah, yaudah di sini nggak ada main salah-salahan. Di sini juga kita baru kenal juga, ikutin aja. Kalau sendiri mencar kan nggak enak juga kan. Kelar dia jam setengah 12, mau lanjut nanjak, tanggung nih bang, zuhur akhirnya sholat mulai pendakian tuh setengah satu sampai ke registrasi Gunung Putri tuh jam 1. Mulailah pendakian. Baru pertigaan jalan si Fitri sakit bang. Aneh pikir tuh kan, soalnya kan abis makan kalau jalan lambung sakit kan, kok beda, awalnya udah beda. Deh duduk dulu, masih sanggup gak? Ntar bang, perut gue sakit ya udah tuh istirahat. Nggak sengaja tuh Aneh lihat nenek
Tuh dia lagi kayak meluk perut dia. Oke. Terus lu masih sanggup gak kak? Insya Allah sanggup. Ya udah kalau misalnya ini carrier-nya gue yang bawa deh. Gue paling belakang. Nah baru tuh situ rencananya berubah lagi bang. Ibaratnya gue paling depan, jadi gue paling belakang. Di formasinya berubah formasi berubah. Jadi nih gue yang backup ya. Terus yang depan lu ini, depan lu Pamungkas. Jadi terus pokoknya lu ikutin jalan aja. Mulailah pendakian pos 1. Sampai pos 1 itu asar istirahat lah, break, makan, terus selesai makan sholat. Ada keganjalan juga tuh bang di situ bang. Jadi di pos 1 itu kan kayak ada rumah-rumah gitu tuh. Oke, shelter ya. Kayak shelter. Tuh kayak ada bapak sebelah kanan. Nah mungkin pendaki lain kan. Tapi kayak ngeliatnya itu sensi buat kayak entah sensinya ke gua atau ke yang lain nih rombongan gue. Nah gue situ pikiran positif. Mulailah selesai mulai jam 4. Nah jalan di pos 2 tuh nyampe setengah 6, break. Soalnya kan maghrib nggak baik tuh. Break. Di situ cuma ngopi sama sebatang ngerokok. Terus si yang cewek-ceweknya sholat. Selesai setengah 7, mulailah lanjut pendakian. Sampai pos 3 itu Isya itu break, ditimpa hujan. Oke. Di pos 3 timpa hujan, bukalah presit ngerokok, masak, bikin kopi. Pas lagi masak nih bang, Pamungkas ini ngeliat 2 sosok yang tadi gue ceritain yang di awal. Dan yang hitam dan putih itu percis di sebelah gua bang. Dia mungkin mau negor salah, Dimi juga kayak gimana gitu. Pokoknya pandangan dia tuh kayak serba salah. Nih yang 2 sosok itu, putih sama yang hitam, di sebelah gua nih. Terus gua sama Pamungkas itu udah kayak main mata lah, kode. Deh diem, kalau ada apa-apa diem. Tapi dia juga takut juga bang. Ibaratnya kayak serba salah lah, mau ngomong lagi dalam pendakian, nggak ngomong sensi ngeliatnya. Nah adalah abain tuh. Di pos 3 masak, selesai, mulai pendakian jam 8:30-9. Pas di pertengahan pos 4 tuh si Halimah kayak capean, entah kecapean entah ada ngiseng kan, ditempelin gitu. Bener-bener itu nenek-nenek itu lagi. Yang si Fitri kena di pos 1 itu kayak ini loh, hebatnya gua ada, udah menunjukin. Tapi ya mungkin kondisi lemah, kecapean, ketiban hujan, udahlah istirahat dulu lah. Sebagian masak air nih buat si Halimah. Aneh gituin lah, ibaratnya kayak sebisa mungkin doa. Nanya nih, Kak, lu udah bisa jalan belum? Ibaratnya masih sanggup gak? Kalau seandainya nggak sanggup, buka tenda sini aja. Jangan dipaksain kan, nggak baik. Gue sanggup bang, serius. Ya, udah akhirnya pindah formasi lagi. Yang tadinya depan gue si Fitri, sekarang Halimah. Si Wanti tetap depan. Sampai di Surya Kencana, pintu masuk tuh udah tongolin lagi bang. Bapak-bapak penghuni Gunung Gede Pangrango. Dia itu kayak nunjukin mau gabung. Ibaratnya udah lu ngikut gue aja nih.
Terus di situ pandangan gue itu kosong bang, ibaratnya nih kok bapak siapa yang gue lihat di shelter pos 1. Itu berarti sama juga sama yang ini ya? Sama juga. Pas mau masuk ke pintu suruh rencana. Nanti lu kirim aja ya. Oh siap. Itu emang bener ada situ, gue lihat juga. Udah lah, ibaratnya gue di situ saudara gue ini si Ardian Nur Ardiansyah ngerasa emang 8 orang kok di sebelahnya dia itu ada, jadi semua total 9. Udah lah, pas itu udah di video nih tadi kan, yang video itu saudara gue namanya Koirul. Mulai buka tenda, prepare, masak buat makan malam. Posisi tenda gue itu ada sebelah kiri bang, deket kurang lebih tuh 1 kilo dari mata air. Buka tenda, dari pas buka tenda itu juga kayak ada yang ganjel juga nih bang. Ganjel, kok kenapa setiap dari Jakarta nih sampai nanjak nih tuh kayak misteriusnya gede banget. Itu mungkin salah satu antara pendaki nih ada yang dapet lah PMS, soalnya kan cewek. Udah pikiran itu buang dulu lah, terus seandainya dari bawah baru ceritain semua. Masak, sebagian ada masak, sebagian ada packing buat bersihin tenda kan, buat posisi tidur gimana, ngerapiin lah ya. Ngerapiin. Itu lagi masak aja bang, sosok bapak-bapak itu ada lagi. Posisinya ini tenda gua depan lah, nggak terlalu jauh. Tuh dia berdiri dengan posisi muka sensi. Nih bapak-bapak ini siapa? Kok dari shelter pos 1 sampai bahkan surken ini ada dengan posisi sama. Udahlah, cerita ya paling main kontak lah tuh sama Pamungkas sama saudara gue yang tadi videoin. Selesai masak, makan, prepare lagi buat ngebersihin, mulai istirahat. Tuh pas mau istirahat nggak bisa bang, karena badai. Tenda bunyi patah bang, ring frame patah kan, mohon PR. Kelar jam 2:30 pagi. Ini kita mau puncak jam berapa ya kan? Ya nggak tahu bang, ini juga belum tidur. Yaudah jangan paksain lah. Dia tidur aja, istirahat. Bangun jam 6, jam 7 lah. Jam 7 bangun, mau masak nih bang. Mau masak, kompor rusak karena kena hujan. Ya ini gimana bang, masak nggak bisa kita, soalnya kan kompor kan kena air tuh. Gimana? Nah terus gue ngeliat sebelah kanan gue itu ada pendaki lain. Nah akhirnya gue inisiatif buat ke dia minjem kompor untuk tahu aja kan dia punya kompor lebih. Gue nanya, bang boleh numpang masak gak, kok nggak minjem kompor, soalnya kompor gue rusak nih. Gue kompor gue cuma 1 doang bang, kalau mau sih gabung aja. Ya bentar bang, nggak, gue nanya ke teman-teman gue dulu rombongan. Siap. Nah akhirnya ke rumah ini nih ngomong lah, dia kompor cuma 1, mau nggak mau gabung. Gue nggak enak bang, kan soalnya kan misalnya nggak kenal kan. Kalau seandainya pendaki ibaratnya belum pernah kan, ibaratnya orangnya nggak enakan. Kalau seandainya di gunung mah lu nggak usah bikin nggak enakan, udah pede aja, yang penting kita sopan. Iya benar. Ya udahlah, gabung aja bang. Udah gabung, terus prepare lah buat packing, soalnya kan melintas tuh bang, dari Surya Kencana ke Cibodas. Packing, akhirnya gabung, masak, ngobrol-ngobrol tuh 8 orang dari Depok. Dari Depok makanlah bareng, terus nanya juga nih, bang lu mau turun lewat mana? Gue melintas bang, soalnya kan motor gue di
Cibodas. Ini lu berapa orang? 8 orang. Gue 6 orang. Ya udah bang, pas ke puncak bareng aja. Ya udah, pas jam setengah 10 mulailah pendakian tuh ke puncak. Pendakian ke puncak setengah 11 siang itu nyampe puncak. Jam setengah 11, jam 11 lah. Moto-moto tuh ke bagian foto itu jam 12. Kalau pendakian ramai kan bang. Ngantri ya. Ngantri. Fotonya. Udah tiang itu udah artis mah kalah dah. Buat foto. Dapat foto. Niatnya mau turun tuh, langsung turun. Tapi kan zuhur. Udah ntar aja turunnya habis zuhur. Kalau bisa sih pas selesai zuhur ada yang mau sholat selesai turun. Soalnya kan cuaca mendung juga kan. Pas udah pamit lah sama yang 8 orang ini yang numpang masak gua. Bang, gua balik dulu ya kan. Ntar kalau seandainya ada apa-apa kontak aja. Ya bang, gue cabut. Setengah 1 turun, nyampe ke kandang badak itu asar. Jadi kita istirahat lagi nih di sini. Pas lagi istirahat, break, kena hujan. Reda lah. Petir emang dar lah. Baru mau lanjut perjalanan bang, soalnya kan ngejar waktu. Temen gue kan kerja semua. Baru mau ngangkah, ada evakuasi. 3 orang itu kesambar petir di Tanjakan Setan. Oke. Ya udah bang, itu kenapa? Bang, nggak tahu dah gua. Itu terus ada yang nentu kan, ada yang nanya tuh pendaki lain, bang itu kenapa? Kesambar petir bang, gara-gara handphone, sinyal kan. Jadi untuk handphone nih kita matiin aja, kalau nggak mau pesawat. Adalah. Nah, yang gue pengen tanya sini nih, sorry ya. Kenapa tuh bang? Keadaan korban nih kayak gimana nih? Kesambar petir kali 500 bukan? Iya kayaknya sih. Oke. Tuh kakinya tuh bang, kakinya itu pecah bang, ditandu pecah, hancur. Mungkin makanya tuh kalau seandainya buat nanjak gunung mode pesawat aja lah. Jangan lupa mode pesawat, takutnya kan di gunung itu di alam kita kan kagak bisa prediksi cuaca. Lagian juga di gunung gak ada sinyal. Iya. Mulai nih tuh pas di kandang badak ketemu rombongan Bekasi nih bang. Nanya kan, bang ente berapa orang? 8 orang bang. Mau turun bareng nggak? Wah boleh bang. Nah semua total tuh 21 orang bang. Oke. Setengah 5 mulailah hujan reda. Lanjut buat turun. Sampai di air terjun, selesai air terjun tuh rombongan aneh mendengar suara anak macan. Nanya nih, itu anak macan ada macannya nggak? Nah pasti ada lah namanya suara, tapi insya Allah lah nggak ada apa-apaan kan. Tuh posisi pas buat mau maghrib kan. Sampai di Batu Kukus 3 istirahat lah maghrib. Di situ kena hujan lagi bang. Bang ini kira-kira nyampe jam berapa? Pas dilihat kan, wah jam segini kan setengah 7. Saya nyampe base camp lama nih. Dalam hati ngomong gitu. Enggak, dikit lagi, ini juga jam 9 nyampe lah ke base camp. Terus bang, ya ini dikit lagi. Mulailah perjalanan tuh juga kayak ada yang ganggu bang. Entah suara. Terus penampakan yang di pos 3 itu bang, yang gue masak, nongol lagi di Batu Kukus 2. Tapi bukan yang sosok yang putih, yang hitamnya. Tuh merasa kayak aneh tuh, kayak dipanggil. Hati-hati, jagain. Ini penasaran nih ada apa kan? Dari step ini, dari Jakarta bahkan ke turun nih mau pulang digangguin mulu. Udah pikir buang lah negatif, buang positif aja.
pas di Batu Kukus 1 break lagi tuh nyampe jam 8. Temenannya Pamungkas ini nyender nih bang di pohon, entah dia kecapean apa bener-bener emang ada yang janggal nih. Tuh dia kayak ditarik ke belakang tuh, kayak mau masuk ke pohon lah. Ada yang narik lah. Ada yang narik lah. Untung aja tuh dia kayak sadar, aneh tepuk juga kan. Wah lu capek Kas, kalau ini ntar aja deh, jangan dipaksain. Insya Allah kalau misalnya ini mah nggak ada apa-apa, aman. Ngobrol-ngobrol itu juga kayak ngejanggal nih. Disitulah gue buka omongan. Pas selama pendakian merasa ada yang aneh gak sih? Aneh gimana bang? Si Wanti ngomong, ya kayak merasa kayak digangguin makhluk-makhluk halus lah. Kayaknya sih iya bang. Nih ada apa nih? Nanya kan. Di sini ada yang dapat gak PMS? Si Wanti ngomong, oh gue dapet bang. Hari kedua kalau salah, pas nanjak itu dia udah mau PMS. Untung aja fisik sama ibadah imannya dia kuat lah, jadi nggak digangguin, aman. Oh kok ini nggak mungkin juga nih kalau seandainya PMS kan paling dia doang nih yang diganggu, tapi kok dia nggak diganggu. Nanya lah tuh nih, ini ada mbok pani sesuatu nih. Nanya lah tuh, ternyata ada rombongan gue bang bawa jimat. Wah, apa ya, mungkin dia kan seorang orang jauh tuh, mungkin buat pegangan kalau seandainya ada apa-apa di jalan. Terus mah kalau seandainya ini jangan dibawa dulu, kalau mau titipin ke base camp biar aman. Terus gimana? Udah lillahi insya Allah nggak apa-apa deh. Soalnya kan di sini kita nanjak bukan buat kayak nyari-nyari alat-alat pusaka lah. Turun dari pos Batu Kukus 1 di jembatan tuh bang, yang pertigaan nyamuk air terjun Cilember. Oke. Penyancangan ya. Iya. Sosok kakek itu bapak-bapak lagi tuh nongol lagi. Pas di tangga yang mau ke turun tuh. Ini siapa lagi? Kan maunya apa sih ibaratnya kan? Setiap di pos 1 ada, di Surken ada, bahkan di itu juga ada. Nah lihat Pak Dermati kan ngomong, maaf kalau saya ngeganggu nih. Di sini cuman daki kok, ibaratnya nggak nyari-nyari apaan. Udah kayak dia mukanya kayak yang tadinya sensi agak redahan. Oke. Redahan tuh udah jalan lagi. Itu yang rombongan dari Bekasi itu bang aneh kan, soalnya kan pas sama dia turun itu dia juga ngerasain sama. Bahkan pas dia udah lewat nih, dia ada yang hilang suara monyet tuh bener-bener kenceng. Dan lewatin itu penampakan lagi bang, tuh entah orang tapi berbulu bang, ada ekornya nih. Tuh ada sebelah kanan. Waduh, udah itu pikirannya, Allah kalau seandainya ini udahlah ikhlas sih berarti kan. Ikhlas kalau seandainya ini tolong lindungin lah, soalnya kan cuma buat nanya gunung. Alhamdulillah sampai di pos di base camp setengah 11 malam prepare, cari mandi dah terserah. Soalnya kan kotor bekas hujan. Di situ makan, baru itu diceritain bang, ini selama pendakian kita itu digangguin. Iya bang, gue ngerasa. Nah si Pamungkas langsung ngetuk, langsung buka omongan. Iya Mar, gue ngeliat di pos 3 itu pas lagi masak
posisi lu tuh di sebelah kiri itu ada makhluk hitam sama putih. Nah itu gue lihat, mas serius tuh, ya mas dilihat galeri kan, bang ini foto gimana? Untuk foto mah kita kan ada grup nih, ada grup terkirim aja ke situ, dilihat-lihat, itu yang video itu bang, anehnya. Berarti baru sadar ketika udah turun. Udah turun. Oke. Pas ngomong kan, kita nanya berapa orang tuh? 8 kan? Dihitung tuh, ini depan 3. Nah posisi depan 3 itu Nur Ardiansyah, Adit, sama Pamungkas. Nah yang videoin kan Koirul. Nah sebelah aneh tuh ceweknya. Nah sebelahnya itu siapa? Oke. Berarti yang tadinya pendakian 8 orang jadi 9 orang. Ya. Dan namanya bapak-bapak yang tadi sempat ngikut juga video ya, itu juga kayak ada sorbannya kan di belakangnya. Yalah nggak apa-apa, ini juga pengalaman juga kan. Gue juga pengalaman juga nih buat ngebawa yang baru-baru juga, soalnya kan gue nanjak yang udah berpengalaman. Mungkin juga buat yang punya pegangan nih, pas seandainya ini lu boleh bawa, tapi saat lu nanjak gunung ya lu titipin aja dulu, soalnya kan lu bawa yang kena kan imbas semuanya. Awal dari cerita pendakian lu yang penuh teror ini berawal dari Yang salah satu rombongan lu ada yang bawa wapak. Jadi dia suka kayak gitu namanya, bergesekan antara konflik lah ibaratnya. Iya, antara penunggu wapak dia dan penghuni gunung Gede Pangrango. Oke, dan untungnya lo kembali ke rumah dengan selamat. Alhamdulillah bang. Nyampe jam 3:30 pagi, mulailah habis sholat subuh pulang. Nyampe Jakarta itu 5:30, jam 6 pagi. Semuanya maksudnya kembali ke rumah dengan selamat. Iya, dengan selamat, alhamdulillah. Nah, setelah pendakian itu nih ada obrolan lagi nggak nih? Apa sih kurangnya dalam pendakian lu saat itu nih? Kurangnya satu bang, gua ibaratnya untuk alat lah, ibaratnya di itu kan grup kan, gue juga kurang koordinasi alat-alat, ibaratnya yang kagak punya ya bilang, jadi bisa nge-backup. Nah pas saat itu nggak ada yang bilang mungkin ya? Nggak ada yang bilang, lupa, itu bakalan aja center aja bang, cuman yang bawa 3 orang doang. Anggota 8 orang yang membawa headlamp cuma 3 orang, sisanya pakai handphone. Aduh. Gimana ya kalau lakukan pendakian kayak gitu ya? Nggak safety banget. Iya. Oke. Nah, tentang pendakian lu di Gunung Gede Pangrango ya. Gede Pangrango. Iya, Putri lintas ke Cibodas. Ini Ini gokil banget sih nih. Kalau menurut gue ya, dari awal cerita, di awal setelah lu melewati pos GPO nih. Ya pos registrasi via Putri ya. Nah, nggak lama setelah itu ada salah satu temen lu yang tadi lu sempat bilang bahwa saja Putri ini ada yang pegang sama nenek. Nah, lu ngeliat sendiri sosoknya nenek itu? Ngeliat bang. Tuh kayak apa ya, nunjukin gue itu ada, udah bahasanya ada ya udah hargain lah. Yang penting permisi ya, sopan santun ya. Dan nggak cuma di situ aja nih, dan ternyata ada temen lo juga yang ngelihat sampainya lo di salah satu nih, si Pamungkas ini ngelihat sosok bapak-bapak. Iya. Tadi lu sempat lu kasih lihat ke gua ke video itu nih. Nah, di situ Pamungkas ini ngejelasin nggak sih tentang wajah atau tekstur tubuhnya itu kayak gimana, tentang bapak-bapak ini atau penampilan lah? Penampilannya tuh kayak tukang villa bang, tukang villa yang di Bogor tuh. Oke. Itu ya pakai kupluk, sarung. Pokoknya semua pendaki yang ke Gede Pangrango, apalagi ke Pangrango, pasti pernah ngeliat tuh sosok bapak-bapak itu. Tapi yang aneh bingung bang, gue itu gimana ya? Kan ke Cibodas, ke Cibodas buat nanjak ke Putri, ke Gede kan. Tapi kan via Putri ke Gunung Gede. Itu kenapa penunggu Pangrango yang bapak-bapak ini ngikutin? Mungkin karena ada daya tarik dari salah satu rombongan yang bawa mungkin. Kalau menurut gua itu juga yang gue bingung juga yang pas tadi Surya Kencana tuh bang.
kan kalau seandainya yang Pamungkas lihat itu penampilannya kayak tukang villa tuh, pakai kupluk, pakai sarung lah di gitu. Nah yang di Surya Kencana itu dia kayak ada jubahnya bang, kayak pakaian haji. Oke, pas lu masuk Ke sebelum Surya Kencana ya? Iya. Ini berbeda nih berarti tampilan sosoknya. Berbeda. Dan tadi lu sempat bilang bahwasanya di sosok di Surya Kencana ini lu ngelihat sosoknya pakai jubah putih. Iya. Bukan kayak biasa sih bang, tapi dia kayak ada sorbannya di belakang. Oke, memakai sorban. Iya. Gue juga bingung bang. Oh penampilannya beda. Yang Pamungkas lihat kayak tukang villa, gue lihat itu penampilan kayak ustadz. Itu juga di video itu gue kayak nggak ngerasa apa-apa bang, pikiran gue kayak kosong lah. Tuh fokus ke bapak-bapak itu. Oke, berarti pas di videoin sama temen lu ini lu sempet ngeliat nih sosok makhluk gitu. Soalnya kan rombongan gue 8, gue jadi 9. Yang sebelah kanan itu siapa, itu sampai mikirin tapi pandangannya itu kosong mata. Nah saudara gue kan langsung tuh yang videoin negor, langsung di situ sadar kan. Nah itu nanti mau ceritain, cuma masih ditahan. Masih tahan. Karena etika pendaki. Nah, kalau lu mau lihat sesuatu di alam itu ya skip dulu, nanti dulu. Kalau udah di bawah baru diceritain. Dan ternyata di teror lu di Gunung Gede, nggak cuma di Gunung Gede aja nih, nggak cuma di pas mau naik aja sih yang gitu ya. Turunnya juga. Setelah turun juga teror juga nih. Nah, yang di sini gue penasaran nih, kan lu sempat ngeliat nih salah satu atau 3 orang ya korban yang kesambar petir nih kakinya. Iya tuh. Oke. Itu 3 orang kan korbannya? Iya. Itu kena semua. Dia mulanya lu nggak sempat gali literasi lebih dalam gitu tentang korban ini. Temen gue kan pertama kan gue nanya nih, ini kenapa bang? Nah sedangkan kan gue pikir itu hipo kan, atau jatuh lah. Betul itu wajar lah, ibarat cuaca kayak gitu. Lari nih mas bang, kalau seandainya ini tolong ya bilangin gue turun buat manggil ranger. Minta pertolongan pertama, soalnya ada pendaki di atas tuh, di posisinya di tanjakan setan bang. Tanjakan setan tuh dia kena petir, kesambar petir. Oke. Mungkin kan sinyal kali, sinyal handphone, kena radiasinya. Dan lu nggak ngeliat, maksudnya lu ngeliat jelas korban itu kayak gimana? Ngeliat bang, makanya itu pas posisi evakuasi, gue juga takut ibaratnya. Dan tadi lu sempet bilang lu ngeliat kakinya hancur. Iya kakinya hancur, makanya temen gue si yang cewek ini tuh kenapa bang? Jatuh, ya ibaratnya isu lah, ngebohongin biarin kagak panik. Di satu sisi gue panik ibaratnya. Petir kan, aduh. Berarti di situ lu cuma buat nenangin temen lu nih ya? Nenangin doang. Dengan alasan pendaki itu terjatuh. Bukan karena petir. Bukan. Karena pas saat lu melakukan pendakian, mau naik mau dan turun, itu sempat badai ya? Kena hujan, bahkan badai. Lu posisi juga keder dah tuh. Ibaratnya gue mau tenangin diri, tapi gue takut. Kalau gue takut pasti rombongan gue kena. Nah, kita doakan aja nih, semoga pendaki yang tertimpa musibah nih pas lu lihat itu bisa cepat-cepat sembuh lah ya. Amin. Dan bisa melakukan aktivitas kembali. Nah, nggak cuma di situ aja nih. Setelah lu turun di pos Watu Kukus, lu bilang, lu ngelihat salah satu sosok itu lagi nih. Bener. Tuh di Batu Kukus itu bang, tuh bener-bener kayak hawa goib itu kencang banget itu. Kalau nggak salah di Batu Kukus itu kayak ada batu gitu, bukan sih ya? Yang sebelah kanan tuh. Tuh di situ ternyata kayak buat kayak semedi gitu. Kayak bertapa. Bertapa lah. Nah, di sini yang gue penasaran nih. Tadi kan di awal cerita lo sempat bilang bahwa saja teman lo ada yang melihat salah satu makhluk yang hitam dan putih. Nah, dia cerita nggak sih makhluk hitam ini berwujudannya seperti apa dan makhluk yang putih ini kayak gimana gitu? Si Pamungkas itu cuma ngeliat yang hitam itu gede. Oke, bisa kita katakan genderuwo lah. Iya, mungkin. Nah yang putih itu kayak
cahaya bang, tapi orang cahaya semua pakai sorban kayak putih. Berarti sosok yang putih ini bisa diibaratkan manusia ya kemudian, dan karena saking silaunya mungkin nggak kelihatan. Makanya, dan si Pamungkas ngeliat ini. Nah, sosok yang putih ini baik apa enggak nih? Kayaknya sih baik bang, tapi kan mungkin yang aneh pikir kan yang buat ngejagain lah. Soalnya kan si Wanti, terus si Halimah sama si Fitri, dia kan agamanya kuat. Apalagi si Wanti, si Halimah dan Fitri tuh pesantren. Oke, jebolan pesantren. Jebolan pesantren ibaratnya. Ya, tau lah ilmu agama gimana. Oke, pasti mantap sih. Mantap. Nah, dan juga sama salah satu rombongan temen lu ya, atau lu nggak kenal ya? Nggak kenal sama orang nih. Dan ternyata dia melawan pendakian itu membawa wafat nih. Oke, ini sih yang menurut gua, gimana ya lu mau naik gunung, lu ngapain bawa begituan gitu loh. Dan kita tahu ya bos aja, kalau kita ngebawa-bawa kayak gitu ya, semacam hal kayak gitu ya, dan di sana itu pasti bentrok sih menurut gua. Sama Aura dia sama aura penunggu gunung itu pasti. Nah, entah itu mau yang menang yang mana ya tuh, nggak tahu kita tuh, ya kan? Atau apakah dia lebih kuat atau penunggu gunung yang lebih kuat. Jadi mungkin mungkin menurut gua karena itu sih semuanya, sebab dan akibatnya. Semua kan terjadi karena sebab dan akibat. Oke nih, Amar, minum dulu. Siapa? Biar ini. Halo Mar, thank you banget nih Mar, lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di pagi nih. Dan tadi lu bilang bahwasanya pendakian lintas Putri Cibodas ini di tahun 2021 ya? Iya. Berarti baru tahun kemarin nih. Tahun kemarin. Dan masih membekas banget nih mungkin menurut dia. Itu juga kayak pengalaman gue juga sih bang. Jadi gue betul walaupun udah pernah, tapi harus siap lah. Oke. Apalagi dengan lu ya membawa pendaki-pendaki pemula. Gue kayak gitu ya. Dan tadi lu juga sempat bilang sabar aja di pendakian di rombongan lu ini alatnya belum ada yang safety. Waduh, itu ngeri banget sih kalau kayak gitu. Kalau ini sih insya Allah pokoknya niat aja dari rumah baik lah. Untuk kedepannya serahin aja kepada Allah. Oke nih Mar, sebelum kita mengakhiri video kali ini nih, lu punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua? Buat pesan-pesan nih buat para pendaki alam, pendaki gunung atau pencinta alam nih, tolong dong buat sampah nih bang. Kan sekarang kan lagi viral tuh di Gunung Gede, sampahnya banyak banget itu. Makanya gue males banget naik gitu. Kalau bisa nih turun buat sampah, jangan tinggalin. Minimal banget sampah kita ya. Nah terus juga kalau sana yang lihat, ambil lah, biarin kagak numpuk di situ. Walaupun ibaratnya itu bukan sampah kita, tetap kita bawa. Biarin alam itu Indonesia bagus. Buat anak cucu kita depannya. Ya, yang minimal banget sampah kita lah ya. Kita naik, kita bawa turun lagi. Oke, mungkin itu aja Mar ya. Terus ada lagi bang. Apa tuh? Ingat 3 bang. Apa tuh? Pendaki itu jangan membunuh apapun selain waktu. Jangan meninggalkan apapun selain jejak kaki. Bahkan satu lagi tuh, jangan mengambil apapun. Jangan mengambil gambar. Jangan mengambil apapun selain gambar. Itu anon gua dulu ya tuh. Nah iya, 3 itu. 3 itu tidak lupa. Oke, dan sini gua mau menekankan kembali bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga di teman-teman semua. Enggak cuma di gunung aja, di kantor, di tempat kerja, dimanapun teman-teman berada, minimal banget itu ini 2 nih, sopan sama santun, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman, dan tentunya melakukan pendakian dengan safety nih. Alat-alat lo harus sudah persiapin, dan juga fisik dan mental terutama. Oke, dan mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Amar nih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.